Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anissa Kevalriana dari kelas 3B Sistem Informasi. Hari ini saya akan menyampaikan hasil identifikasi dan analisis terkait sistem pembayaran elektronik khususnya lewat salah satu layanan fintech populer di Indonesia, yaitu GoPay yang merupakan bagian dari ekosistem Gojek. Kita tahu saat ini dunia digital berkembang sangat cepat. Hampir semua aktivitas bisa berhubungan dengan teknologi, termasuk dalam urusan keuangan. Kalau dulu kita terbiasa membayar dengan uang tunai, sekarang kita sudah beralih ke pembayaran digital atau e-payment. Hal ini membawa perubahan yang sangat besar pada gaya hidup masyarakat, dari yang serba manual menuju serba praktis. Dan salah satu pelaku besar dalam transformasi ini adalah Gojek dengan layanan GoPay-nya. Nah, yang pertama, sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu istilah fintech. Fintech atau Financial Technology adalah pemanfaatan teknologi untuk memudahkan layanan keuangan. Contoh yang paling sering kita gunakan adalah dompet digital, aplikasi pinjaman online, dan sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik sendiri adalah layanan yang memungkinkan kita melakukan transaksi tanpa uang tunai. Dengan smartphone, QR code, atau saldo digital, kita bisa melakukan berbagai pembayaran. Di Indonesia, sistem ini berkembang sangat pesat, terutama karena meningkatnya jumlah pengguna internet dan smartphone. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke pengenalan Gojek dan GoPay. Gojek awalnya berdiri sebagai layanan transportasi online, yaitu ojek berbasis aplikasi. Namun, dalam perjalanannya, Gojek ini berkembang menjadi super app yang menyediakan berbagai layanan dalam satu aplikasi. Di dalamnya, terdapat GoPay yang berfungsi sebagai dompet digital. GoPay awalnya hanya digunakan untuk membayar layanan di ekosistem Gojek, misalnya seperti GoRide atau GoFood. Namun sekarang GoPay sudah bisa digunakan lebih luas, misalnya untuk belanja di marketplace, bayar tagihan listrik, bahkan transfer uang ke sesama penggunanya. Nah, selanjutnya juga ada nih sejarah Gojek. Jadi, Gojek pertama kali ini berdiri pada tahun 2010 yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Awalnya Gojek bukan aplikasi seperti sekarang, melainkan hanya sebuah call center yang menghubungkan penumpang dengan driver ojek. Saat itu visinya hanya sangat sederhana, yaitu membuat transportasi ojek yang lebih mudah dipesan, lebih aman dan lebih terorganisir. Nah, dimulailah dari tahun 2015 yang menjadi titik balik, ketika Gojek meluncurkan aplikasi mobile dengan 3 layanan utama, GoRide untuk transportasi, GoSend untuk pengiriman barang, dan GoMart untuk belanja. Dari sinilah Gojek mulai tumbuh pesat. Nah, jadi tidak butuh waktu lama Gojek berkembang menjadi super app, yaitu aplikasi dengan banyak layanan dalam satu platform. Kini Gojek tidak hanya soal transportasi, tapi juga makanan, hiburan, logistik, dan keuangan. Kita bisa pesan ojek, pesan makanan lewat GoFood, kirim barang lewat GoSend, belanja kebutuhan lewat GoMart, sampai bayar tagihan listrik. Semua itu hanya dalam satu aplikasi. Nah, jadi seiring perkembangan itu, muncullah kebutuhan metode pembayaran yang praktis dan aman. Maka pada tahun 2016, Gojek meluncurkan yang namanya GoPay. Awalnya GoPay hanya dipakai untuk membayar layanan dalam aplikasi Gojek, misalnya bayar GoRide atau GoFood. Namun sekarang GoPay berkembang jadi dompet digital serbaguna, yang dimana pengguna bisa membayar belanja di merchant offline dengan QRIS, belanja online di marketplace, transfer uang ke sesama pengguna, bayar tagihan dan top-up pulsa, bahkan tarik saldo ke rekening bank. Lalu selanjutnya juga ada ekosistem GoTo. Pada tahun 2021, Gojek bergabung dengan Tokopedia yang membuat nama GoTo Group. Ekosistem ini semakin memperluas jangkauan GoPay karena kini GoPay bisa dipakai bukan hanya di Gojek, tapi juga di Tokopedia, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Artinya GoPay sekarang berdiri sebagai salah satu dompet digital dengan jaringan ekosistem yang paling luas, menghubungkan transportasi bisa, belanja online bisa, serta membantu UMKM hingga layanan keuangan. Nah, lalu selanjutnya kita ke fitur-fitur apa saja yang ada di Gojek. Nah, sekarang mari kita masuk ke fitur-fitur utamanya dulu dari Gojek dan GoPay yang membuatnya populer. Di antara lain ada 8 fitur. Yang pertama ada GoRide.
yaitu layanan transportasi motor online yang cepat dan praktis. Lalu Gokar, transportasi mobil online untuk perjalanan yang lebih nyaman. Lalu GoFood, layanan pesan antar makanan yang terhubung dengan ribuan restoran di Indonesia. GoSend, yaitu fitur pengiriman barang atau dokumen dalam kota yang cepat dan aman. Lalu GoMart, layanan belanja kebutuhan sehari dari supermarket atau minimarket terdekat. Lalu juga GoTix, yaitu untuk pemesanan tiket hiburan seperti bioskop, konser, dan event. Lalu ada GoPulsa atau GoTigahan yang untuk pembelian pulsa, paket data, serta pembayaran berbagai tagihan, misalnya listrik, air, dan BPJS. Lalu yang terakhir yang paling penting ya GoPay, yaitu dompet digital yang digunakan untuk membayar layanan Gojek, belanja online maupun offline, transfer saldo ke sesama pengguna, menarik saldo ke rekening bank, dan juga scan QRIS untuk transaksi di merchant lain. Nah, dengan fitur-fitur ini, maka Gojek dan GoPay menjadi aplikasi yang bukan hanya untuk transportasi, tapi juga untuk berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya kita ada identifikasi dan analisis sistem pembayaran elektronik. Nah, yang pertama mungkin dari analisis ekonominya. GoPay berperan penting dalam meningkatkan perputaran uang di masyarakat. Dengan transaksi digital, perputaran uang lebih cepat karena konsumen bisa belanja kapan saja. UMKM mendapat pemasukan lebih lancar, pajak dan retribusi bisa ditarik lebih transparan. Bahkan, Bank Indonesia melaporkan bahwa nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2024 sudah mencapai ribuan triliun rupiah. Dan GoPay menjadi salah satu penyumbang terbesar. Artinya, GoPay tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi digital nasional. Lalu dari sisi kesosial budayanya, secara sosial, GoPay telah mengubah budaya transaksi masyarakat. Dulu, orang selalu mengandalkan uang tunai. Sekarang membayar kopi, gorengan, bahkan bayar parkir pun bisa dilakukan dengan scan QR. Perubahan ini memiliki dampak yang besar. Antara lain dia mengurangi risiko pencurian uang tunai, membentuk gaya hidup cashless, membiasakan generasi muda lebih disiplin mengatur keuangan lewat aplikasi. Nah, tapi dari situ ada dampak negatifnya juga. Misalnya konsumerisme meningkat karena promo cashback-nya membuat orang belanja lebih sering. Nah, selanjutnya dari sisi teknologinya, GoPay hanya bisa berkembang karena adanya infrastruktur digital, yaitu internet, smartphone, dan jaringan server. Kelebihannya, Indonesia punya jumlah pengguna smartphone yang besar. Tapi tentu dari sini ada tantangannya ya, seperti ada daerah yang internetnya itu masih lambat dan belum semua masyarakat punya HP yang mendukung aplikasi Gojek. Lalu dia juga mempunyai risiko downtime server yang bisa mengganggu transaksi massal. Jadi keberhasilan GoPay ini sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur digital. Lalu dari regulasi dan hukumnya, GoPay ini sudah diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan pastinya. Dan juga ada dia regulasinya itu wajib dipatuhi. Misalnya standar QRIS untuk semua dompet digital, batas maksimal saldo dompet elektronik, juga aturan keamanan data pribadi pengguna. Regulasi ini penting untuk melindungi konsumen, tapi di sisi lain bisa jadi kendala inovasi karena perusahaan vintage atau financial technology harus menyesuaikan dengan aturan yang ketat. Lalu dari analisis kompetitif, persaingan dompet digital di Indonesia ini sangat ketat. Kalau kita analisis dan kita lihat, GoPay ini unggul di ekosistem Gojek dan Tokopedia. OVO kuat di Grab dan Merchant Lifestyle. Dana fokus ke transfer antar pengguna. ShopeePay punya basis besar di on-commerce. Jadi GoPay tentu harus tetap berinovasi agar tidak kehilangan pasar. Karena pengguna bisa dengan mudah pindah ke aplikasi lain dan ke aplikasi lain yang menawarkan promo lebih menarik daripada GoPay. Dan juga bila kita analisis dengan cara SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Dari strength-nya dulu, ekosistem besar GoTo ini berbasis basisnya penggunanya loyal. Terus brand awareness-nya juga tinggi. Nah, contoh nyatanya itu banyak pengguna tetap isi saldo GoPay karena sering pakai GoRide dan GoFood. Lalu di weakness-nya atau kelemahannya, ini ketergantungan internet, promosi mahal untuk mempertahankan pengguna. Nah, contoh nyatanya itu pengguna hanya aktif saat ada promo cashback. Lalu opportunity atau dari sisi peluangnya, potensi UMKM dan desa digital, integrasi investasi dan tabungan.
Contoh nyatanya, pedagang kecil mulai menerima GoPay via QRIS. Lalu yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Kompetitornya agresif. Dia juga memiliki risiko penipuan digital, juga ada risiko perubahan regulasi. Contoh nyatanya itu seperti kasus akun GoPay yang diretas karena phishing. Tetapi GoPay juga memiliki kelebihan. Antara lain dia itu praktis. Cukup dengan smartphone tanpa perlu membawa uang tunai. Dia juga cepat, transaksinya hanya beberapa detik. Dia juga aman, menggunakan PIN, OTP, dan enkripsi. Dan di GoPay juga terdapat promo dan cashback yang menarik bagi pengguna, lalu integrasinya juga luas. Bisa dipakai di aplikasi Gojek maupun merchant lain. Lalu juga ada inklusi keuangannya, yang membantu masyarakat yang belum punya rekening bank. Namun tentu, di kelebihan pasti juga ada kekurangannya, yaitu dia itu sangat amat tergantungan internet. Jika jaringannya lemah, maka transaksi gagal. Keamanan datanya masih ada, yaitu risiko kebocoran jika tidak hati-hati. Risiko penipuan digitalnya juga masih ada seperti phishing atau akun palsu. Jadi tidak semua masyarakat ini juga melek teknologi, jadi masih ada yang sulit beradaptasi dengan GoPay ini. Nah, terus peluang yang dimiliki sistem pembayaran elektronik di Indonesia ini mungkin ada beberapa, yaitu pertumbuhan pengguna smartphone yang terus meningkat, terus dukungan pemerintah juga melalui QRIS dan gerakan cashless society, lalu potensi kolaborasi dengan bank, e-commerce, hingga UMKM. Nah, langsung saja ke studi kasusnya. Di sini saya mengambil studi kasus pedagang UKM. Di Indonesia, banyak UMKM yang awalnya hanya menerima pembayaran tunai. Misalnya seseorang penjual nasi goreng di pinggir jalan yang dulunya hanya menerima uang cash, kini sudah menempelkan QRIS GoPay di gerobaknya. Dengan adanya GoPay ini, transaksi jadi lebih cepat. Tidak perlu lagi itu namanya repot-repot membawa kembalian. Terus selain itu, pelanggan juga merasa lebih aman karena tidak perlu membawa uang tunai terlalu banyak. Jadi lebih efisien. Hasilnya juga penjual tersebut melaporkan omsetnya meningkat karena lebih banyak pelanggan yang datang, terutama anak muda yang sudah terbiasa pakai dompet digital. Inilah salah satu bukti bahwa nyata bahwa GoPay membantu UMKM naik, mendukung digitalisasi usaha kecil dan memperluas akses keuangan. Nah, mungkin juga ada masukan saya untuk GoPay ke depannya. Yang pertama itu mereka mungkin bisa meningkatkan keamanan data dan transaksi. Saat ini, dikarenakan saat ini isu keamanan digital ini menjadi perhatian utama. Banyak kasus penipuan online, phishing, atau kebocoran data. GoPay mungkin perlu memperkuat sistem keamanannya dengan autentikasi ganda atau two-factor authentication, atau lalu selanjutnya deteksi otomatis aktivitas mencurigakan, dan juga edukasi pengguna agar lebih waspada terhadap modus penipuan. Jika keamanannya semakin kuat, maka kepercayaan pengguna pun akan naik. Lalu selanjutnya mungkin GoPay juga bisa memperluas ekosistemnya ke sektor UMKM dan pedesaan. GoPay sebaiknya lebih agresif masuk ke sektor UMKM kecil dan daerah pedesaan. Program seperti GoPay for Warung atau Desa Digital bisa membantu pedagang kecil menerima pembayaran cashless lebih mudah. Dengan begitu, GoPay tidak hanya dipakai di kota-kota besar, tetapi juga bisa dirasakan manfaatnya di desa-desa. Lalu yang ketiga itu dia bisa mengedukasi literasi keuangan digital. Karena saat ini masih banyak masyarakat, terutama generasi tua, masih bingung mereka cara menggunakan dompet digital. GoPay ini bisa membuat program edukasi seperti workshop untuk UMKM mungkin, atau konten edukasi di media sosial, dan kolaborasi dengan kampus dan sekolah. Dengan edukasi ini, literasi digital masyarakat meningkat sehingga lebih banyak orang bisa memanfaatkan GoPay secara bijak. Lalu juga yang terakhir yang keempat yaitu diversifikasi layanan keuangan. GoPay bisa memperluas layanan keuangannya tidak dalam hanya dompet digital. Misalnya mungkin mereka bisa membuat namanya GoPay tabungan. Jadi integrasi dengan bank untuk simpan uang di GoPay. Lalu juga GoPay investasi, tidak hanya emas, tetapi juga redaksana atau mungkin obligasi. Lalu juga mungkin mereka bisa membuat namanya GoPay asuransi, yaitu untuk proteksi kesehatan dan kecelakaan. Nah, dengan diversifikasi ini, GoPay mungkin bisa jadi solusi keuangan yang lengkap bagi masyarakat. Nah, lalu yang kelima, mungkin mereka juga bisa mengkolaborasi strategis dengan pemerintah. GoPay perlu memperkuat kerjasamanya dengan pemerintah, seperti membantu penyaluran bantuan sosial atau bansos langsung ke dompet digital.
lalu mendukung pembayaran pajak dan retribusi secara cashless, dan menjadi bagian program nasional inklusi keuangan. Jadi kolaborasi ini bukan hanya menggunakan GoPay, tapi juga membantu pemerintah mendorong transformasi digital nasional. Nah, juga fiturnya ramah pengguna baru. Untuk menarik pengguna baru nih, terutama yang awam, GoPay bisa membuat fitur yaitu mode sederhana dengan tampilan yang lebih mudah. Terus fitur saldo atau anak remaja agar orang tua bisa mengontrol. Terus bahasa lokal juga, mungkin misalnya bahasa daerah untuk penetrasinya di pedesaan. Jadi dengan pendekatan ramah penggunaan baru, GoPay akan semakin inklusif. Nah, jadi kalau kita simpulkan, GoPay sudah membawa banyak manfaat untuk masyarakat, baik untuk UMKM, mahasiswa maupun kegiatan sosial. Namun, agar tetap relevan dan kompetitif di masa depan, ada beberapa masukan penting tadi, yaitu seperti memperkuat keamanan, memperluas jangkauan ke UMKM dan desa, meningkatkan edukasi, mendiversifikasikan layanan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah. Jika semua hal ini dilakukan, harapannya GoPay tidak hanya menjadi dompet digital, tapi bisa berkembang dia menjadi salah satu tulang punggung ekosistem keuangan digital di Indonesia. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran elektronik seperti GoPay sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fitur-fitur yang lengkap, GoPay memudahkan transaksi membuatnya semuanya lebih cepat, aman, dan praktis. Namun, kita juga perlu menyadari adanya tantangan, terutama terkait keamanan data dan literasi masyarakat yang sudah disebutkan tadi. Untuk itu, kolaborasi antara penyedia layanan, pemerintah, dan pengguna sangat penting. Demikian presentasi saya mengenai identifikasi dan analisis sistem pembayaran elektronik pada layanan financial technology di Indonesia, yaitu GoPay. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.